Kekhalifahan Cordoba adalah kekhalifahan yang memerintah di semenanjung Iberia atau Al-Andalus dan Afrika Utara dari tahun 929 hingga 1031 Masehi yang berpusat di Cordoba. Al-Andalus saat ini merupakan wilayah yang menjadi negara Spanyol dan Portugal modern. Bagaimana sejarah kekhalifahan Cordoba yang berpusat di Al-Andalus Spanyol? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Terbunuhnya Marwan bin Muhammad pada tahun 750 Masehi yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah dalam pelariannya ke Mesir menandai runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah di timur yang berpusat di Damaskus dan digantikan oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Al-Andalus Spanyol dan berhasil melengsarkan gubernur Al-Andalus yaitu Yusuf Al-Fahri pada pertempuran Musyarrah pada bulan Maret tahun 756 Masehi di luar kota Cordoba. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dan menandai keamiran Cordoba dengan pusat kekuasaan di Cordoba, Al-Andalus atau Spanyol. Pemerintahan Cordoba yang berbentuk keamiran atau emirat berubah menjadi kekhalifahan pada tanggal 16 Januari tahun 929 Masehi saat Amir Cordoba Abdurrahman III mengangkat dirinya sebagai khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Al-Muqtadir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia karena dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Karena itulah gelar ini dipakai lagi mulai tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman III yang memerintah dari tahun 931 sampai 961 Masehi, Al-Hakam II yang memerintah dari tahun 961 sampai 976 Masehi, dan Hisham II yang memerintah dari tahun 976 sampai 1009 Masehi. Periode pemerintahan ini ditandai dengan kesuksesan besar di bidang perdagangan dan kebudayaan, dan didirikannya banyak mahakarya bergaya Islam di Spanyol, misalnya Mezquita atau Masjid Raya Cordoba, Universitas Cordoba, dan perpustakaan dengan koleksi ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung dengan cepat. Kekuasaan kekhalifahan Cordoba dianggap sebagai salah satu masa kejayaan Islam di Iberia. Namun, kekhalifahan Cordoba mulai melemah seiring berjalannya waktu. Awal dari kehancuran kekhalifahan Bani Umayyah di Al-Andalus adalah ketika Hisham Al-Mu'ayyad Billah naik tahta dalam usia 11 tahun. Oleh karena itu, kekuasaan secara de facto berada di tangan Muhammad bin Abi Amir Al-Mansur yang ditunjuk sebagai pelaksana pemerintahan pada tahun 981 Masehi, yang kemudian kekuasaannya melebihi khalifah resmi yaitu Hisham Al-Mu'ayyad Billah. Muhammad bin Abi Amir Al-Mansur adalah seorang yang ambisius yang berhasil menancapkan kekuasaannya dan melebarkan wilayah kekuasaan Islam dengan menyingkirkan rekan-rekan dan saingan-saingannya. Atas keberhasilannya, ia mendapatkan gelar Al-Mansur.
Ia mangkat pada tahun 1002 Masehi dan digantikan oleh putranya Abdul Malik Al-Muzaffar yang masih dapat mempertahankan keunggulan negara. Akan tetapi, setelah mangkat pada tahun 1008 Masehi, ia digantikan oleh Abdurrahman Sanjul, adik tirinya yang tidak memiliki kualitas bagi jabatan itu. Dalam beberapa tahun saja, negara yang tadinya makmur dilanda kekacauan dan akhirnya kehancuran total. Hingga akhirnya pada tahun 1031 Masehi, Khalifah Hisham III yang merupakan khalifah terakhir kekhalifahan Cordoba mengundurkan diri. Beberapa orang yang dicoba untuk menduduki jabatan itu tidak ada yang sanggup memperbaiki keadaan. Kemudian, Dewan Menteri yang memerintah Cordoba menghapus jabatan khalifah. Ketika itu, Al-Andalus sudah terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu yang disebut dengan nama Taifa atau raja-raja kelompok kecil.